begini ya, setelah saya renungkan, setelah saya pikir-pikir, tadi kalian juga datang, saya sempat berpikir juga di sini. Sepertinya udah banyak sih yang tidak perlu saya tanggapi lagi. Jadi lebih baik saya tidak menanggapi hal-hal yang artinya pihak-pihak luar lah yang ngomong atau hal-hal yang tidak fokus kepada persoalan intinya. Saya nggak mau menanggapi lagi. Udah capek saya, udah capek. Dan setelah saya pikir-pikir lebih banyak buruknya daripada baiknya. Nah, jadi untuk itu biarlah hukum yang akan menentukan. Artinya kan sekarang kan lagi dalam proses banding. Jadi karena di dalam proses banding, jadi kita serahkan aja lah ke pihak pengadilan. Nah, fokus kita ke situ. Kalau kalian minta juga menanggapi ini, menanggapi itu, nah persoalan ini akan semakin melebar kemana-mana, ke hal-hal yang tidak perlu menurut saya dibuka, ke hal-hal yang tidak perlu diungkap. Jadi mendingan kalau kalian mau bertanya, ya mungkin bertanya soal anak atau soal Gala, ya bolehlah. Atau soal saya. Kalau untuk menanggapi omongan pihak-pihak yang lain, pihak-pihak ketiga, serasa saya enggak capek. Iya, makanya saya bilang enggak perlulah saya tanggapi semua. Kalau saya tanggapin semuanya udah banyak buruknya pada baiknya. Kita lihat aja lah. Saya selaku kakek daripada Gala tentu akan menempuh jalur-jalur yang sesuai dengan aturan main. Itu aja sih. Enggak, saya enggak ya untuk apa saya tanggapi ya? Terlalu banyak, terlalu ribet saya, usaha saya. Nanti terganggu lagi usaha saya, terganggu, pecah pikiran saya. Saya enggak paham itu ya, enggak ngerti. Jadi kita serahkan aja lah kepada hukum ya, kepada pihak pengadilan ya. Saya hanya mendatangkan orang-orang yang kenal, yang tahu, yang bergaul dengan dengan almarhum. Polemik enggak lah, kan sebenarnya Dedi bilang mirip. Ya enggak, kan itu sebenarnya kalau orang dia mirip ini ya, mirip itu kan Dedi bilang mirip. Ya enggak sah-sah aja dong kalau Dedi bilang mirip, ya kan? Soalnya dia mirip. Dedi aja kadang-kadang dibilang mirip Tukul, kadang-kadang gitu ya biasa lah gitu kan. Itu mirip loh, kan cepaknya kayak gini. Mayang tuh bilang kemarin, Dedi kok kayak Om Tukul, dia bilang gitu. Jadi persis sama, nggak usah dipolemikkan. Karena memang kita lihat, memang Dedi lihat, ya memang dari jidatnya kan sama, mirip gitu aja. Dedi cuman hanya statusnya ya semoga nanti kelak kalau kamu dewasa menjadi profesor juga. Udah nggak ada hal-hal yang membuat jadi polemik lah gitu ya. Ya kan Dedi sudah bilang dari dulu Prof Bambang ini adalah sebagai guru spiritual, ya sebagai motivator, sebagai abang juga ya. Jadi profesor ini sangat-sangat baik, dan setelah Vanessa meninggal pun dia Profesor Bambang baik sama Mayang, sama Dedi, ya kan. Jadi tidak menunjukkan hal yang sudah setelah meninggal tuh udah ya, kenyataannya kita lihat sama Mayang baik banget. Ya. Ini bukan kayak Vanessa pacaran dengan dua lelaki ya, tidak. Tapi dia belum kenal Bibi. Iya. Ketika dengan profesor, gitu loh. Jadi kalau ada yang keberatan ya tes DNA aja ya. Iya Bu. Iya. Enggak, saya nggak pernah jadi mantannya Vanessa. Justru saya itu banyak menasehatin dia tentang percintaannya, tentang pergaulannya, tentang bagaimana dia menghadapi hidup ke depan, tentang bagaimana beradab. Itu tidak ada mantan. Kalau mantan saya nggak ada lah. Itu isu itu. Iya, karena memang apapun yang ditanyakan sama apa aja sama dia ditanyakan ke saya. Iya, adik. Memang sampai saat ini juga adik saya. Kalau mantan, mungkin mantan yang gila saya kalau sampai hari ini ngurusin dia. Itu mantan gila. Tapi kalau adik, nggak ada kakak yang gila. Justru kakak yang gila kalau nggak mengurusi. Gitu. Itu logikanya. Kalau mantan gila kalau sampai udah bersuami
pun masih diurusin, mati masih diurusin, mantan gila itu. Tapi kalau adik tidak ada putusnya. Bahkan sudah meninggal kita doakan, kita panggil anak yatim, kita panggil para kiai, para ulama untuk mendoakan bersama-sama semoga dia di sana tenang, damai bersama suaminya. Kalau saya sih gampang sih saat ini ya, tinggal follow Instagramnya aja, gue bisa ngeliat gitu. Dia lagi apa, ya selama dia posting ya, selama dia posting saya bisa ngeliat. Hari ini saya tadi lihat Fast ada di foto di sebuah kolam renang, di situ liburan, captionnya ya mungkin dia sekali liburan atau itu foto liburan kemarin. Itu aja sih. Iya sih mengobati rasa kangen saya, tapi dalam hal ini juga ada hal-hal positif yang mau saya berikan terhadap Fast. Kemarin saya terus-terusan berbicara ingin ketemu, tapi sudah stop. Kalau menurut saya udah. Jadi sekarang saya ingin menunjukkan kepada Fast kalau saya bisa menjadi ayah yang baik dengan memberikan apa yang dia suka, yang seingat saya, terus juga dengan memberikan sebuah karya dari saya supaya oh ini bapak gue bukan cuma ngomong di media doang, ini karya bokap gue. Terus juga ini hadiah dari bokap gue. Jadi yang kemarin biasa kan saya kalau datang ke toko mainan ataupun toko baju gitu, seperti orang tua biasa lah lihat baju, lucu ya buat anak gue beli. Nah tadi gue harap tuh dicip, suatu saat bisa gue kasih. Tapi lama-lama kan barang itu kan mungkin kalau baju bisa jadi nggak muat atau mainan pun gitu kan udah ketinggalan zamannya ya. Mulai sekarang saya udah harus mulai memberikan itu. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa mengobati rasa kangen Fast terhadap saya. Mungkin selama ini kan ingin ketemu tapi saya belum datang, tapi dengan mainan ataupun kesukaan Fast itu bisa mengobati rasa kangennya dan mudah-mudahan itu juga membuka jalur saya supaya saya bisa bersilaturahmi dengan baik dengan mereka. Itu aja. Oh, saya sih nggak ngikutin yang itu ya, tapi ya yang saya ngikutin tentang perjodohan itu kan. Kalau saya sih balik lagi ke statement saya awal. Saya akan mendukung apapun kegiatan Fast selama itu positif buat dia dan selama itu bisa dinikmati sama dia dan tidak dipaksakan. Jadi untuk masalah perjodohan juga untuk saat ini sih terlalu dini untuk membicarakan itu. Jadi saya serahkanlah kalau Fast pingin jadi pilot, pingin jadi YouTuber, pingin jadi tentara, pingin jadi polisi ataupun ingin mengikuti jejak kakeknya jadi penyanyi ataupun jejak saya sebagai pemain sinetron ya saya silahkan aja terbuka. Yang penting anaknya nyaman, anaknya senang dan selama itu positif ya boleh. Jadi saya nggak harus dia harus kemana. Karena saya pun sama orang tua dibebasin gitu. Kamu mau cita-cita kamu mau jadi apa selama itu baik ya silahkan. Untuk saat ini sih belum ada komunikasi langsung ya. Tapi waktu Idul Fitri kemarin saya coba berkirim pesan lewat Instagram ke Sony, Virus dan Fast. Ya biasa ucapan Idul Fitri, permintaan maaf, terus juga permohonan untuk bisa menyambung silaturahmi dengan baik sesudah itu aja. Kalau DM sih gini ya, banyak banget mungkin numpuk ya, DM tuh numpuk. Ya mungkin suatu hari nanti mereka akan menjawab DM saya. Udah kapan ya? Ya kalau saya sih nggak harus buru-buru gitu kan, karena ya saya menyadari kemarin kesalahan saya seperti apa. Yang penting ada niatan dari saya dan mudah-mudahan mereka menyambut niat baik saya, bisa bersilaturahmi dengan baik dan memulai hubungan saya dengan Fast dengan baik. Terakhir ketemu kan udah lama sih, terakhir tuh 2015 di acara award. Kita emang harus melupakan masa lalu yang kemarin dan tujuan saya juga kita harus melupakan masa lalu yang kemarin. Saya juga meminta maaf terhadap mereka atas kesalahan yang saya telah perbuat. Marilah kita memulai lembaran baru dengan bersilaturahmi dengan baik. Itu sih harapan saya. Karena kalau kita terus tidak melupakan ataupun tidak bisa move on ya nggak akan kelar-kelar gitu. Saya pun tidak akan bisa ketemu saat ini.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.